Guys, seperti biasa, sebagai laki-laki yang baik, waduh, mencolot gas. Ini terlalu semangat maksudnya. Nah, ini hari Minggu kita buat masakan yang spesial untuk diri saya sendiri. Apa? Sayur nangka, sayur kuning nangka. Jadi ulukan saya, tangan saya pergerakannya kan udah seperti ini kan, seperti Tai Chi Master, udah sangat menguasai dalam hal perulukan ini. Sepertinya udah cocok jadi chef ya. Sebagian orang berpikir bahwa ya kita itu masih terkooptasi pemikiran-pemikiran old ya. Dulu orang tua saya selalu berpesan, atau orang tua kita semua lah ya, saat kita beranjak SMP, SMA, kemudian selalu dinasihati, kalau kamu nggak rajin maka kamu nggak akan laku kerja, ya kan? Kalau kamu nggak pinter maka kamu nggak laku kerja. Kemudian semangatlah kita untuk mengejar cita-cita itu supaya laku kerja, supaya bisa kerja jadi PNS, jadi pegawai di suatu instansi atau perusahaan karena pinter ya. Di sisi lain ada fenomena yang cukup unik. Anak-anak yang dalam tanda kutip kurang secara akademik, saya nggak mengatakan bodoh. Bodoh itu relatif ya. Saya pernah membaca suatu artikel kalau bodoh dan pinter itu ditentukan oleh dia bisa atau tidak bisa mengerjakan salah satu materi atau mata pelajaran, maka kita akan menganggap seekor gajah itu bodoh karena nggak bisa berenang. Pun demikian kita akan menganggap bodoh seekor singa yang tidak bisa memanjat pohon kalau dibandingkan dengan monyet, gitu ya. Demikian pula manusia. Kita mungkin banyak mendapati ya, termasuk saya. Nah, termasuk saya ini ya. Saya secara akademik nggak moncer-moncer amat, guys. Tapi saya menyadari bahwa kemampuan intelijen saya itu sudah di langit sabtuju, Sidratil Muntaha, kira-kira gitu. Jadi dari nenek moyang saya sampai saya itu saya yang paling cerdas. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Maaf, istri saya ngelirik saya sambil sinis. Dia nggak percaya kalau suaminya itu pintar sekali. Tapi mungkin karakter orang akan sangat berbeda. Banyak orang menyembunyikan kepandaiannya dengan berdandan ala kadarnya. Saya karena merasa memang biasa-biasa saja ya, tadi bercanda, saya bilang pinter itu bercanda, sehingga saya harus berdandan ala kadarnya juga, pinternya juga ala kadarnya. Jadi orang kemudian tidak mempercayai kemampuan orang lain, atau rekan kerja saya mungkin tidak mempercayai kemampuan saya, intelijensi saya, kemudian emotional quotientnya saya, spiritual quotientnya saya, karena itu sambung menyambung. Nah, melanjutkan dari idiom atau satu kata-kata dari bapak ibu kita ya, kita sebagai kaum milenial itu sering dulu, wah kalau kamu nggak pinter kamu nggak akan laku kerja. Ada sisi lain, teman-teman saya mungkin termasuk saya yang dianggap waktu itu destroy maker,
tidak pernah ada di urutan 10 besar mungkin ya. Jadi saya cukup bersemangat ketika disepelekan seperti itu. Awal-awalnya saya berusaha untuk membuktikan bahwa saya memiliki nilai lebih dibanding mereka kok yang menghina saya atau meremehkan saya. Tapi kemudian saya menjadi berubah ini ya, berubah cara pandang saya bahwa kita tidak perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun bahwa kita begini-begini, tidak perlu. Ada satu pepatah dari orang barat mengatakan, confuse them with your silence, then shock them with your action. Artinya adalah buatlah mereka bingung dengan diammu, namun kata selanjutnya adalah kejutkan mereka dengan tindakanmu. Untuk orang-orang yang sudah menuju kepala 4 ya umurnya ya, saya rasa sudah menjadi impian hampir semua laki-laki yang normal di usia 40 itu ingin berdikari, ingin memiliki usaha sendiri, atau ingin independen ya, atau ingin menjadi leader di suatu perusahaan. Kalau saya tidak memiliki ambisi menjadi leader, menjadi bos di perusahaan. Saya tidak mempunyai ambisi itu, dan kebetulan mungkin saya juga tidak ada kapasitas di sana. Katanya kalau yang pintar-pintar itu mengatakan leadership, leadership. Kemudian kita dijejelin buku dengan 7 Habit. Kemudian kita juga disuruh belajar lagi mengenai continuous improvement. Bahasa-bahasa langit yang akan sulit dicerna oleh orang-orang yang, saya tidak mengatakan diri saya bodoh, tapi kurang pintar seperti saya ini. Akan sangat sulit dicerna. Karena yang saya baca bukan seperti itu sebenarnya. Yang saya baca adalah Al-Hikam misalnya. Kemudian beberapa bacaan-bacaan yang sifatnya menuntun kita pada jalan emotional quotient, yang maksud dari buku itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menyatukan keinginan Tuhan, misi Tuhan dengan tindakan kita supaya inline. Inline, what is the meaning of inline? Maksudnya supaya satu paham. Beberapa kutipan-kutipan kuno yang sering saya misalnya, ketika kamu menampur angin maka kamu akan menuai badai, misal seperti itu ya, yang simpel-simpel saja. Ketika kamu melakukan segala sesuatu, ya kamu akan menuai hasilnya, misalnya seperti itu juga bisa. Atau berapa catatan-catatan Al-Hikam gitu ya, janganlah berputus asa terhadap kodok dan kodar Tuhan. Salah satu yang paling saya ingat adalah qadri khairihi wa syarrihi minallah. Wabil qadri, sebenarnya qadar atau ketentuan Tuhan, khairihi, baik yang itu yang baik, qadar yang baik, wa syarrihi, dan itu yang buruk, minallah, itu ketentuan dari Tuhan kok. Bisa jadi sekarang kekurangan kamu ini justru akan merubah nasib kamu kelak gitu ya. Banyak sekali pejabat-pejabat kita bisa jadi anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Dulu juga bukan no one gitu loh, tidak siapa-siapa. Bahkan kalau bisa saya ini lebih sarkas lagi, mereka juga dulu bodoh gitu loh. Jadi ada satu kata-kata yang saya pernah baca dari kata-kata mutiara itu, ketika engkau berkumpul dengan 4 orang yang kaya, maka engkaulah yang kelima. Artinya begini, tidak jauh beda dengan ketika ada istilah burung terbang sejenis. Ketika kita
apa namanya, berkumpul dengan orang-orang hebat, maka kita akan tertular virus-virus hebat itu. Kita memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kita memiliki breakthrough, kita memiliki ide. Dari ide itu kita kembangkan lagi itu. Jadi orang pintar itu bisa jadi satu orang yang menular pada orang lain, disempurnakan orang yang ketiga, disempurnakan orang yang selanjutnya. Itulah yang dinamakan ketika ada 4 orang yang kaya, maka engkau adalah yang kelima itu. Karena kita berkumpul dengan orang-orang kaya tersebut. Baik perangai, baik cara pikir. Ketika kita berkumpul selama 2 tahun, 5 tahun, sampai 5 tahun, maka tidak menutup kemungkinan kita yang tidak bisa apa-apa sebelumnya, tidak tahu apa-apa, termasuk saya mungkin tidak tahu caranya berbisnis, maka itu akan lebih hebat dari sebelumnya. Kira-kira. Maka untuk teman-teman yang saat ini masih berjibaku untuk bekerja di satu instansi, pesan saya adalah lakukan yang terbaik sesuai kapasitas Anda semua. Namun jangan lupa bahwa kehidupan itu berlanjut meskipun kita sudah pensiun. Artinya kerja kita dengan satu perusahaan itu dibatasi waktu, yaitu umur 55. Tapi karya kita tidak akan pernah berakhir hingga hayat di kandung badan. Kita harus berkreasi sedini mungkin, kita menciptakan ide-ide, kita membuat terobosan-terobosan. Barangkali sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh-temeh itu justru akan membawa kita pada kesuksesan. Saya tidak bisa membayangkan dulu bahwa seseorang yang menemukan menu empal gentong, kemudian mematenkan merek, dan kemudian dia tidak pernah men-share apa itu bumbunya empal gentong, maka dia akan menguasai ekonomi yang ada di Cirebon. Ya, sampai detik ini dia menjadi orang kaya raya, gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa itu bisa juga masalah keikhlasan atau keredoan kita. Soal jiplak menjiplak, kita bahas jiplak menjiplak. Terkadang kita sulit ya. Kita sulit untuk menyembunyikan kekayaan intelektual. Anggap saja saya, ketika kamu punya satu terobosan yang mujarab, maka kamu berusaha untuk peras otak kamu untuk bagaimana caranya membuat satu formula supaya dalam hal kerja, situasi kerja, metode-metode kerja ini bisa diadop secara umum seluruh bumi Indonesia dalam kapasitas kamu atau kapasitas kerja kamu sebagai bagian tertentu. Misalnya kalau kamu finance, tim finance, maka bagaimana secara finance kamu bisa menelurkan ide, gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak pernah ada atau sebelumnya ada tapi belum menemukan titik temu ya, antara cara ini sudah ada tapi bagaimana menerapkannya itu yang kemudian sulit. Banyak sekarang orang kebingungan, orang bisa melakukan sesuatu tapi bingung bagaimana ini supaya menjadi happen, menjadi itu nyata. Dalam hal jualan, banyak sekali orang bisa membuat itu deal tapi bingung cara memproses. Atau bisa juga ada orang yang bisa memproses tapi tidak bisa mengedilkan. Itu juga banyak. Semua ada kunci bagaimana memuluskan atau melancarkan bottleneck ini. Saya tidak mengatakan saya bisa mengetahui semuanya ya guys, tapi jangan sepelekan pemikiran orang, jangan curi begitu saja tanpa menghargai atau bahkan mendiskreditkan orang. Saya baru saja mendengar
saat Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola, sahamnya langsung turun 55 triliun. Jadi bagi perusahaan, korporasi, jangan pernah meremehkan suatu perlawanan. Hati-hati. Korporasi itu menunjuk orang-orang yang bisa dipercaya. Artinya jaga etika, jaga kesadaran diri, jaga attitude kepada karyawan, sehingga tidak ada perlawanan yang dimana Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Hati-hati, banyak orang yang kita sepelekan hanya no one, bukan siapa-siapa, tapi ada Tuhan di baliknya yang orang tidak mengetahui. Jadi jangan sampai ada perlawanan yang karena ketidaktahuan Anda kemudian Tuhan ikut andil di dalamnya. Selamat berhari Minggu. Saya rasa kita adalah manusia-manusia yang beruntung yang hingga saat ini masih diberikan oleh Tuhan nafas, kebahagiaan, kesehatan, ilmu bermanfaat, umur panjang, anak dan istri yang membahagiakan hati kita. Jagalah itu dan salam sukses. Jangan lupa like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Thank you.